Siswi SMP diperkosa 5 orang secara bergiliran. Gembong begal di Lampung Tengah menyerahkan diri. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi tentang program berita hukum dan kriminal yang terjadi di sebelah Lampung dan sekitarnya. Kasus pertama akan mencekal untuk kali ini mengenai siswi SMP yang diperkosa 5 orang secara bergiliran akan mencekal untuk edisi kita kali ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ade Permasa berikut laporan cekal selengkapnya. Pemirsa, seorang siswi salah satu SMP di Kabupaten Tanggamus diperkosa 5 pria secara bergiliran di Pemandian Pekon Margoyoso, Sumberjo, Tanggamus sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, Kamis 30 Oktober lalu. Ironisnya, orang tua korban juga ikut dimintai uang sebesar Rp500.000 oleh para pelaku, dan kini para tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Sumberjo. Arah ke sini. Petugas Polsek Sumberjo Tanggamus baru-baru ini meringkus 4 pria yang menjadi pelaku pemerkosaan Bunga 14 tahun warga Pekon Campang, Gisting, Tanggamus akhir Oktober lalu. Mereka adalah Medra Ari 22 tahun, Epriansyah 25 tahun, Ruli Dewantara 23 tahun, dan Bayu Pratama 18 tahun. Keempat pelaku yang merupakan warga Pekon Gunung Megang, Pulau Panggung, Tanggamus ini diringkus petugas saat memeras orang tua korban. Kasus pemerkosaan ini terjadi saat korban bersama 2 temannya sedang berada di Pemandian Pekon Margoyoso. Tak berapa lama datang 5 pria tak dikenal menghampiri dan memaksa korban menanggalkan pakaiannya. Karena takut korban mengikuti permintaan pelaku, pelaku kemudian menggauli korban secara bergantian. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, para pelaku meninggalkan korban. Kapolsek Sumberjo AKP Idris Bustaman mengatakan jumlah pelaku pemerkosaan ada 5 orang, 1 diantaranya masih dalam pengejaran petugas. Sementara 4 pelaku lainnya diringkus pada Sabtu 8 November lalu. Keempat pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang pencabulan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tanggamus, Indra Siregar melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sebelum tertangkap para pelaku pemerkosa Bunga 14 tahun, siswi salah satu SMP di Tanggamus ini mengancam akan menyebarkan foto bugil korban jika orang tua korban tidak memberikan uang tebusan sebesar Rp500.000. Mereka diperas, orang tua korban lapor ke kantor polisi. Pemirsa, kelima pria ini tidak hanya memperkosa Bunga, tetapi juga meminta orang tua korban menyerahkan uang Rp500.000. Para pelaku mengancam akan menyebarkan foto bugil korban bersama pacarnya jika permintaan itu tidak dipenuhi. Tubuh korban bersama pacarnya difoto menggunakan handphone milik tersangka Ruli. Menyadari dirinya sedang diperas, orang tua korban kemudian melapor ke polisi Sumberjo. Untuk menjebak pelaku, polisi kemudian meminta orang tua korban berpura-pura memenuhi permintaan tersebut. Benar saja, orang tua korban dan para pelaku bertemu di salah satu lokasi yang tidak jauh dari lokasi pemerkosaan. Polisi langsung datang menyergap. 1 pelaku berhasil melarikan diri. Kapolsek Sumberjo AKP Idris Bustaman mengatakan keempat pelaku yang memperkosa korban di Pemandian Pekon Margoyoso mengaku melakukan perbuatan bejat itu hanya karena iseng. Lobinya tersangka dengan korban karena korban diancam foto telanjang itu akan disebarkan. Kalau mau nggak disebarkan akan minta tebus uang. Jadi ada pertemuan korban dengan tersangka pada tanggal 31 November itu, setelah esoknya kejadian itu. Nah, kita dengan anggota mengintip pertemuan itu. Pada singkat cerita ketangkaplah pelakunya pada waktu transaksi penyerahan uang itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kini keempat tersangka mendekam di sel tahanan Polsek Sumberjo. Sementara 1 pelaku berinisial HR masih dalam pengejaran petugas. Dari Tanggamus, Indra Siregar melaporkan. Dan sebelumnya, seorang gadis remaja warga Fajar Bulan, Lampung Barat menjadi korban pencabulan teman barunya yang dikenalinya melalui jejaring sosial Facebook. Korban dicabuli para pelaku hingga 3 kali. Terakhir pencabulan terjadi di rumah orang tua angkat pelaku di Gedong Air Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Ini dia laporannya.
3 kali mencabuli anak di bawah umur yang dikenalnya melalui jaring sosial Facebook, Renold Banu Aditya ditangkap petugas Polsekta Tanjung Karang Barat. Pemuda berusia 19 tahun ini ditangkap petugas di rumah kontrakannya di Jalan Tupai, Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung pada Jumat 31 Oktober lalu. Pelaku diringkus petugas setelah orang tua korban berinisial NA melaporkan perbuatan bejat ke Polsekta Tanjung Karang Barat. Kasus pencabulan ini bermula dari perkenalan korban dengan pelaku melalui media jaring sosial Facebook sekitar 8 bulan lalu. Korban yang lulus SMA ini belakangan punya masalah dengan orang tuanya. Seolah tidak mau kehilangan momen, pelaku kemudian membujuk korban untuk meninggalkan rumahnya dan mengajak ke Bandar Lampung dengan alih akan memberikan pekerjaan. Setelah bertemu di Bandar Lampung pada 22 Oktober lalu, NA dibawa pelaku ke rumah kontrakannya. Dengan tipu daya dan bujuk rayu, Renold mencabuli gadis yang berusia 17 tahun ini hingga 3 kali di tempat dan pada waktu yang berbeda. Terakhir, pelaku mencabuli korban di rumah orang tua angkatnya di Gedong Air Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Kepada polisi, Renold mengakui perbuatannya. Ia berjanji akan menikahi korban. Lewat Facebook. Awalnya lihat Facebook atau terus sampai ketemu tanggal 22 kemarin itu. Hari pertama itu pas jam 9 ngelakuin yang pertama. lancem nggak? Enggak. Pertama kali kamu ngelakuin ngerayunya gimana? Mau nikahin dia. Berapa kali semuanya? 3 kali, Bang. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban. Kasih Humas Polsekta Tanjung Karang Barat, Bribka Wahyu Hidayat, mengungkapkan pelaku dibekuk setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan orang tua korban. Domisili di Lampung Barat, pada waktu itu dia sedang ada masalah dengan keluarganya. Karena perkenalan dengan Facebook dengan si saudara Renold, akhirnya dirayu untuk ke Bandar Lampung. Pada tanggal 22 itu, korban akhirnya ditemuin saudara Renold. Akhirnya disitulah terjadi perbuatan yang tidak diinginkan, di mana saudara Renold mencabuli korban sebanyak 3 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini Renold menjalani pemeriksaan dan penahanan di Mapolsekta Tanjung Karang Barat. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 81 ayat Undang-Undang Nomor 23/Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Rusan AS melaporkan. Ya pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan kasus gembong begal di Lampung Tengah menyerahkan diri. Informasinya setelah yang satu ini. Satu yang kusuka cuma bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Nikmat tak terkira hanya bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Bihun Rose Brand semua suka. Rose Brand lezat tak terkira. Bihun Rose Brand, bihun kita semua. Pertualangan mereka selalu ditunggu-tunggu. Kehadiran mereka mencari apa saja yang ada di Lampung. Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Ini Lampung ya! Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Lampung ya! Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Ah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa ingin bertaubat dan menyesali perbuatan kejinya. Seorang gembong pencurian dengan kekerasan di Lampung Tengah menyerahkan diri kepada polisi. Tersangka yang sudah 16 kali melakukan pembegalan ingin memulai hidup baru walau harus melalui proses hukum lebih dulu. Ini dia laporannya. Setelah hampir 3 tahun bersembunyi dari kejaran petugas, Aswin alias Wiwin gembong aksi pencurian dengan kekerasan di Lampung Tengah akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Wiwin mengaku sudah lelah dan ingin memulai hidup baru.
Diakui Wiwin semasa terjerumus ke dunia kriminal, ia bersama komplotannya setidaknya sudah lebih dari 16 kali melakukan aksi pembegalan, mulai dari kawasan Terbanggi Besar hingga jalur lintas timur Sumatera. Hasilnya puluhan motor ia rampas. Wiwin mengaku dirinya ketakutan setelah mendengar beberapa teman seprofesinya tewas karena melawan aparat saat ditangkap. Karena itu timbul niatnya untuk menyerahkan diri. Jadi apa dengan ada rombongan teman? Ada rombongan, Pak. Berapa orang biasanya, Bang? Biasanya kalau bekerja itu biasa dengan 2 orang, 4 orang, dan juga bisa saya sendiri juga bekerja sendiri, Pak. Paling besar dapat berapa sih? Pernah dapat? Berapa yang paling besar yang kamu Paling dapat? besar 34 juta pernah, Bang, berdua. Tahun berapa itu? Tahun 2014. Kenapa terpikir untuk menyerahkan diri, Bang? Kan pikir untuk pingin tobat, satu udah dikejar-kejar terus, keluarga juga terlalu banyak nanti keluarga, beban keluarga, dan juga orang di kampung itu belum tentu senang semua dengan Wiwin. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, Ajun Komisaris Polisi Agung Harjo Cahyono mengatakan, Wiwin sudah masuk daftar pencarian orang Polda Lampung sejak 2012 lalu. Bahkan Mabes Polri sempat memantau keberadaan Wiwin. Yang pasti Wiwin ini adalah DPO dari Polda, ya. DPO Polda, Barreskrim juga sudah monitoring, sempat turun juga ke kita. Kemudian DPO Polres yang memang kebetulan Wiwin inilah yang kita lihat sebagai kepala dari para pelaku-pelaku. Kasat mengaku Wiwin tidak hanya sebagai pelaku, tapi juga sebagai pimpinan gembong begal di wilayah Lampung. Dari Lampung Tengah, Roy Emperlioli melaporkan. Terakhir sendiri pakai tembak. Pemirsa, niat baik Aswin alias Wiwin menyerahkan diri kepada petugas dan bersedia memberikan informasi tentang gerakan aksi kejahatan yang terjadi di Lampung Tengah. Polisi akan berjanji akan memberikan keringanan hukuman pada Wiwin. Polisi berharap penjahat lain juga mengikuti jejak sang gembong pencurian dengan tindak kekerasan ini. Kendati telah menyerahkan diri, proses hukum terhadap Aswin alias Wiwin tetap dilakukan. Polisi memberikan kesempatan terhadap Wiwin jika ingin didampingi pengacara pada proses persidangan nanti. Tidak hanya itu, polisi juga berjanji akan memberikan hukuman berbeda pada Wiwin karena dengan kesadaran dia menyerahkan diri ke petugas. Selain itu, Wiwin juga membantu polisi memberikan informasi tentang gerakan aksi kejahatan di Lampung Tengah. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, Ajun Komisaris Polisi Harto Agung Cahyono, tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ancaman hukuman ini bisa saja diringankan apabila informasi yang didapat dari tersangka akurat. Polisi berharap para pelaku kejahatan lain bisa mengikuti jejak sang gembong dan tak menutup kemungkinan juga akan diberikan keringanan hukuman. Ini adalah DPO dari Polda, ya. DPO Polda, Barreskrim juga sudah monitoring, sempat turun juga ke kita. Kemudian DPO Polres yang memang kebetulan Wiwin inilah yang kita lihat sebagai kepala dari para pelaku-pelaku 35 begal di Tebas dan sekitarnya. Harapan sama juga disampaikan Wiwin agar teman-teman seprofesinya juga menyerahkan diri dan memulai hidup baru setelah menjalani proses hukuman nanti. Dari Lampung Tengah, Roy Emperlioli melaporkan. Pemirsa, di balik kesadisannya dalam menjalankan aksi kejahatannya, ternyata Aswin alias Wiwin, gembong begal yang menyerahkan diri ke kantor polisi, mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Wiwin selalu menggunakan uang hasil kejahatannya untuk menyantuni para fakir miskin dan janda-janda tua yang berada di kampungnya. Siapa yang tak kenal sosok Robin Hood, seorang tokoh penjahat dalam dongeng yang kerap merampok saudagar kaya untuk dibagikannya kepada para fakir miskin. Sosok Robin Hood ini ternyata sudah membuat Aswin alias Wiwin, gembong begal yang menyerahkan diri ke Polres Lampung Tengah, melakukan hal yang sama di kampung halamannya. Wiwin selalu membagikan hasil kejahatannya kepada fakir miskin di kampung halamannya. Sifat dermawan tersangka ini berbanding terbalik dengan sifatnya saat sedang melakukan aksi kejahatan. Tersangka yang biasanya menggunakan senjata api dan senjata tajam saat beraksi ini bahkan tak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya apabila melawan. Ternyata masih ada sifat baiknya. Karena itu masyarakat Lampung Tengah menduga sifat baiknya inilah yang mendorong Wiwin beritikat baik dengan menyerahkan diri kepada petugas.
Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah mengatakan sepanjang ia menjalankan aksinya, setidaknya Wiwin sudah mengumpulkan uang hingga 30 juta lebih, puluhan sepeda motor dan 1 unit mobil box. Kisaran uang 30 juta sampai dengan 34 juta dan motor, ada kemudian mobil box dan mungkin uang-uang lain, di mana uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam mencukupi keluarganya si Wiwin, dan sebagian pengakuan Wiwin adalah disumbangkan ke orang-orang yang tidak mampu di sekitar Tebas. Dari Lampung Tengah, Roy Emperlioli melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dan kali ini polisi Pringsewu mengamankan mantan karyawan Adira Finance atas sangkaan membawa senjata tajam. Penangkapan dilakukan setelah tersangka merampas sepeda motor seorang warga. Padahal motor warga tersebut dibeli secara tunai, bukan kredit melalui leasing. Dari mana? Kok nggak ada dari perusahaan? Aparat Polsek Pringsewu mengamankan Rafiuddin dari rumah Kepala Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Sebelumnya warga menangkap tersangka karena merampas sepeda motor secara paksa dengan mengatasnamakan sebagai karyawan Adira. Polisi datang ke rumah Kepala Pekon Karangsari setelah mendapat informasi tersangka Rafiuddin berada di rumah Kepala Pekon. Saat polisi datang, kawan Rafiuddin bernama John melarikan diri. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti pisau, buku daftar nomor plat kendaraan, surat tugas dari Adira yang masa berlakunya sudah habis, dan motor milik warga yang diambil paksa. Jadi ini berawal dari pada sekitar bulan Agustus, yaitu sekitar tanggal 26 Agustus, ada perampasan motor dengan modus penarikan dari dealer di wilayah kami, yaitu di daerah Tanjung Anom atas nama korban Pak Haryanto. Jadi korban ini ditarik motornya dengan 2 orang yang mengaku dari dealer, padahal dia kendaraannya lengkap, bukan leasing, jadi ada STNK, BPKB-nya lengkap secara tunai, secara kontan belinya, tapi ditarik dengan alasan bahwa motor itu adalah motor. Polisi juga melakukan pengecekan ke kantor Adira cabang Pringsewu. Polisi mendapat informasi Rafiuddin pernah menjadi karyawan Adira, tetapi saat ini statusnya bukan lagi karyawan. Setelah konfirmasi dengan pihak Adira bahwa pihak Adira tidak merasa mengeluarkan buku yang isinya daftar nomor polisi kendaraan motor. Tapi yang itu apa? Eksekutor itu? Betul. Nah, tadinya karyawan sini, namun sejak bulan Agustus September bukan lagi karyawan sini dan tidak diperpanjang masa. Polisi menetapkan pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Pringsewu, Indra Siregar melaporkan. Ya pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya mengenai simpan ganja. Seorang peternak ayam ditangkap polisi. Informasinya setelah yang satu ini. Satu yang kusuka cuma bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Nikmat tak terkira hanya bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Bihun Rose Brand semua suka. Rose Brand lezat tak terkira. Bihun Rose Brand, bihun kita semua. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri. Usia 16 tahun ke atas, kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV. Atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Lampung TV.
Ya, terima kasih Anda masih bersama Cekal, tayangan berita seputar hukum dan kriminal bersama saya Adam Firmansyah. Pemirsa, seorang pelajar SMA di Baru Lampung diciduk polisi karena mencuri sepeda motor teman satu sekolahnya. Modus tersangka dengan cara berpura-pura meminjam lalu menduplikat kunci kontak motor korban. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri motor temannya itu karena butuh uang untuk bayar kontrakan. Nondo aja, tutupin mukanya. BR pelajar SMA swasta di Baru Lampung diciduk petugas unit Reskrim Polsekta Terbetung Utara karena mencuri sepeda motor milik Egy Pradita, teman satu sekolahnya. BR diringkus di sekolahnya Senin 10 November kemarin. Kepada polisi, warga Kelurahan Ketapang Panjang, Baru Lampung ini mengaku pencurian itu dilakukan bersama temannya Agus Purnama, 29 tahun. Dari nyanyian BR, polisi kemudian membekuk Agus di rumahnya di Jalan Tuku Ambon, Kelurahan Pidada Panjang, Baru Lampung. Kedua pelaku membuat skenario BR berpura-pura meminjam motor korban lalu menduplikati kunci kontaknya. Setelah itu tersangka Agus bertugas mengambil motor dan menjualnya kepada UD, warga Padang Cermin Pesawaran seharga 2,5 juta rupiah. Kepada polisi, BR mengaku baru satu kali melakukan pencurian. Perbuatan itu dilakukan karena butuh uang untuk bayar kontrakan. Lu yang merencanakan itu ya? Iya. Oh. Itu buat apa tadi ya? Lo ngambil motor itu buat apa? Buat bayar kontrakan. Buat bayar kontrakan. Kasih Humas Polsekta Terbetung Utara Aibda Firdaus Darwis menyatakan pihaknya masih mencari barang bukti sepeda motor korban yang telah dijual Agus ke wilayah Padang Cermin Pesawaran. Dengan inisial B di sekolah taman siswa. Dari keterangan tersangka B, kemudian polisi mengamankan seorang tersangka dengan inisial AP yang diduga sebagai otak pelaku dari curian motor tersebut. Modus tersangka dalam melakukan pencurian ialah dengan cara menggandakan kunci motor yang sebelumnya dipinjam oleh salah seorang tersangka. Kini polisi juga masih mendalami penangkapan kedua tersangka karena diduga masih ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor tersebut. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, gara-gara memiliki 2 linting ganja seberat 1,6 gram, seorang peternak ayam di Waihui, Lampung Selatan dituntut 5 tahun dan 6 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Rabu siang. Jaksa Rama menuntut Midarson Yusuf selama 5 tahun 6 bulan penjara. Jaksa menilai warga Kamboja Raya, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung ini bersalah karena memiliki 2 linting ganja. Kepada majelis hakim yang diketuai Mulyanto, jaksa menjerat peternak ayam di Waihui, Lampung Selatan ini dengan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Selain hukuman pidana, Midarson juga dikenakan denda sebesar 800 juta rupiah atau diganti pidana 6 bulan kurungan penjara. Midarson ditangkap petugas Polda Lampung di daerah Waihui, Lampung Selatan pada 20 Juni 2014. Saat rumah tersangka di kawasan Enggal, Tanjung Karang Pusat digeledah, ditemukan barang bukti berupa 2 linting ganja yang diletakkan di bawah kasur. Penangkapan Midarson ini merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya Ade yang mengaku pernah menjual ganja kepada terdakwa. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menghukum seorang warga Jalan Tamin, Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung selama 4 tahun dan 6 bulan kurungan penjara karena terbukti memiliki 1 bungkus ganja seberat 1,44 gram. Ya, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Cekal sore kali ini. Saya David Masah melalui kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai jumpa. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Mulyanto menyatakan Ishak, buruh serabutan di Bandar Lampung ini terbukti bersalah memiliki 1 bungkus ganja seberat 1,44 gram. Ishak dinyatakan melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain dihukum penjara, Ishak juga dikenakan denda 800 juta rupiah atau diganti pidana 6 bulan kurungan penjara.
Sebelumnya, Ishak ditangkap petugas Dit Narkoba Polda Lampung di kediamannya di Jalan Tamin, Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada 4 Juli 2014 lalu. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan 1 bungkus ganja yang disembunyikan dalam lemari pakaian. Di persidangan terungkap lelaki berusia 35 tahun ini mengaku membeli daun memabukkan itu dari Budi Lendot seharga Rp15.000. Vonis hakim ini sama dengan tuntutan jaksa Irma Lestari. Atas putusan majelis hakim ini, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa Ishak sama-sama menerima. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.